Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Di penghujung malam hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Di penghujung malam hari ini Tuhan, kami kembali akan disapa oleh firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada malam hari ini diambil dari kitab Roma 3 pasal 21 sampai 31. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-21 hingga ke-28. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, tema yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah sama dengan tema perikop Roma 3 pasalnya yang ke-21 sampai 31, yaitu manusia dibenarkan oleh iman. Salah satu pengajaran penting iman Kristen adalah konsep dibenarkan oleh iman. Ini membuat Kristen unik di antara agama-agama yang ada. Semua agama menegaskan pentingnya perbuatan baik, melakukan amal, dan mematuhi hukum untuk mendapatkan keselamatan karena konsep dibenarkan oleh perbuatan. Alkitab saja yang mengajarkan dibenarkan karena iman. Saudara-saudaraku, masih ingatkah kita akan 3 prinsip dasar reformasi gereja yang dicetuskan oleh Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja, lebih dari 500 tahun yang lalu, pada tahun 1517. Yang pertama, sola scriptura, hanya Alkitab yang berwenang di segala bidang kehidupan. Yang kedua, sola gratia, hanya oleh kasih anugerah Allah semata manusia diselamatkan. Dan yang ketiga, sola fide, hanya karena iman saja kita percaya kepada Kristus sebagai jalan untuk memperoleh anugerah keselamatan. Dan malam hari ini melalui surat Paulus kepada jemaat di kota Roma, pasal ketiga ayat 21 sampai 31, kita akan belajar tentang dosa, pengampunan dosa, dan iman kepada Kristus. Tema ini sangat berkaitan dengan salah satu prinsip reformasi gereja,
yaitu sola fide. Apa yang bisa kita pelajari dari nats firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, di hadapan Tuhan semua manusia berdosa. Paulus menegaskan pada ayat ke-23, demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Artinya, tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Baik dia pintar ataupun bodoh, baik dia kaya ataupun miskin, baik dia memiliki jabatan ataupun hanya sebagai warga biasa. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Yang kedua, upah dosa adalah maut. Tidak ada perbuatan manusia yang dapat menyelamatkannya dari maut. Kalau begitu, bagaimana kita manusia dapat selamat dari upah dosa yang adalah maut? Apakah cukup dengan melakukan hukum Taurat? Ternyata bukan. Kita selamat hanya karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dosa hanya bisa ditebus darah Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dengan darahnya ia menunjukkan keadilan dan belas kasihannya atas dosa umat manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang mampu mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga dengan percaya kepadanya, manusia bisa diselamatkan. Roma 3 ayat ke-25. Karena keselamatan adalah kasih karunia yang cuma-cuma dari Allah kepada manusia. Namun, hal tersebut bukan berarti membatalkan hukum Taurat. Tanpa anugerah Allah, kita tidak berdaya menjalaninya untuk memperoleh keselamatan. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran, maka dia dapat membenarkan orang yang percaya kepadanya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Lalu yang ketiga, dari manakah datangnya iman? Di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12 tertulis bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalau begitu, dari manakah datangnya iman? Bagaimana kita bisa beriman kepada Yesus Kristus? Paulus di sini memberikan penjelasannya di Roma 3 ayat 28 sampai 31. Khususnya ayat ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Selanjutnya Paulus di dalam pasalnya yang ke-10 ayat ke-17 mengatakan, jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau demikian, maka secara keseluruhan kita bisa melihat Roma pasal 3 ini mendapatkan suatu kesimpulan, yakni semua karena anugerahnya. Kita oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Akan tetapi, saudara-saudaraku, tidaklah cukup hanya mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan jika kita memang sungguh-sungguh percaya, maka buah roh itu nampak nyata dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23.
Buah roh itu yang nampak nyata ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, yang semuanya dirangkum dalam satu kata, yaitu mengasihi kepada sesama manusia. Jika kita memang sungguh-sungguh percaya, maka itu harus nampak nyata dalam kehidupan kita, dengan hidup yang diubahkan dan yang berkenan kepada Allah. Sebab sesungguhnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudaraku, kita dibenarkan oleh iman, yaitu kita dibuat menjadi benar di mata Allah oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi iman itu, jikalau ada, seharusnya adalah iman yang sejati, akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keselamatan yang dihasilkannya. Sebagai penutup dari renungan malam hari ini, akan saya bacakan Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang merupakan rangkuman dari nas kita ini. Demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan di penghujung malam hari ini. Firman yang mengingatkan kepada kami bahwa manusia dibenarkan karena iman. Sungguh kami patut mengucap puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memilih kami sebagai umat-Mu. Karena Tuhan telah menganugerahkan janji keselamatan bagi orang yang mengimani bahwa Kristus Yesus adalah Putra Allah, Juru Selamat umat manusia. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memeteraikannya di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami hari lepas hari di waktu-waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.